Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Natasha di sini di WTC Kids Online. Hari ini kita akan beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah, tetap harus ibadah dan memuji dengan semangat ya. Hari ini temanya sangat menarik. Apa ya temanya? Oh ya, temanya adalah ketika hidup menjadi sulit, jangan diam. Oke, sekarang kakak akan berdoa untuk adik-adik ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan bimbinglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kalian sudah siap ya memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan? Kakak undang semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam Church Online. Ya, bersama dengan Kak Yudi kali ini ditemani dengan Kak Diana, Kak Sarah, Vicky. Iya, kita mau sama-sama beribadah. Sekalipun adik-adik ada di rumah, kita masih tetap bisa memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan masih memberkati kami, memberi kami kesehatan. Sekarang kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekalipun di rumah, mungkin kalian sambil duduk, kita masih bisa memuji Tuhan. Nah, coba diangkat tangannya, satu jempolnya diginiin, satunya kelingkingnya begini. Nah, jempol ini menandakan Tuhan Yesus, kelingking ini kita. Coba kita jalan. Kalau Yesusnya di depan, kita ikut di belakang. Coba balik sekarang ke kanan. Jempolnya tetap di depan, kelingking di belakang. Yesus di depan, kita di belakang. Ya, yuk kita ikuti lagu ini, mengikut Yesus. Keputusanku, sambil bergerak seperti ini ya. Ini sambil latihan keseimbangan kotak kanan dan kotak kiri. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Yesus di depan, Yesus di depan, saya di belakang. Yesus di depan, saya di belakang. Yesus di depan, saya di belakang. Sekali lagi mengikut Yesus. Lebih cepat. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Udah bisa tadi? Bisa ya main kayak gini ya. Nanti kalau belum bisa, habis ini nyanyi lagi sama mama papa ya. Iya ya. Adik-adik kita masih tetap mau memuji Tuhan. Saya ajak adik-adik di rumah berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan ya. Lagu ini Kak Idu udah pernah ajarin waktu di gereja. Aku berjalan, ikan berenang. Ya sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Aku berjalan, ikan berenang, bulan meliuk, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Tuhan ciptakan karena saya lagi. Aku berjalan,
berkembang, Tuhan ciptakan kau. Sekali lagi, aku berjalan, ular terbang, hujan bunga berkembang, Tuhan ciptakan karena sayang. Tuhan ciptakan karena sayang. Tuhan ciptakan karena sayang. Tuhan ciptakan kita karena Tuhan sayang sama kita. Sekarang kita saatnya mau menyembah Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita. Kita juga mau mendengar firman Tuhan. Hari ini kakak mau ajak kalian ingat sama Tuhan. Ketika sedih, ketika senang, ketika takut, kita panggil nama Dia. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil nama Tuhan. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku senang, waktu aku takut, waktu ku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Lagi waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku senang, waktu ku takut, waktu ku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Yuk sama-sama bilang sama Tuhan, aku milikmu Tuhan. Waktu aku sedih, waktu aku takut, aku mau panggil namamu. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu Tuhan.
Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Engkau masih meluputkan kami dari mara bahaya. Engkau meluputkan kami dari malapetaka. Kami bersyukur sebab Engkau baik buat kami. Dan hari ini kami mau duduk diam, mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, seperti seorang anak yang mendengar papanya sedang berkata-kata. Kami juga mau duduk diam mendengar Engkau berbicara melalui kakak-kakak kami Tuhan. Urapi kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu hari ini. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, bila kalian menemukan bahwa hidup ini sulit, ada 1 dari 3 yang dapat kalian lakukan. Kalian dapat menjadi marah dan menghancurkan hidup kalian. Kalian juga dapat menemukan tempat duduk sendirian dan diam-diam membiarkan air mata menetes wajah kalian tanpa mengatakan satu kata pun. Atau kalian dapat belajar untuk berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik pilih yang mana? Pada beberapa titik waktu, hidup menjadi sulit bagi semua orang. Ketika Yesus hidup di bumi, Ia memiliki satu malam yang sangat sulit, sehingga Ia pergi dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kata Yesus seperti ini, "Hatiku sangat sedih, rasanya ingin mati. Murid-muridku, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan saya." Adik-adik, Yesus tahu Dia akan disalibkan di kayu salib untuk dosa seluruh dunia. Dia tahu akan menghadapi sesuatu yang begitu menyakitkan. Ia tidak bisa melalui tanpa bantuan Allah. Yesus akan melakukan sesuatu yang perlu kita semua lakukan ketika hidup menjadi sulit. Ia pun pergi sedikit lebih jauh. Lalu Yesus jatuh berlutut dengan mukanya di tanah dan berseru kepada Tuhan, "Bapa, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku. Namun demikian bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Nah, adik-adik, cawan yang dibicarakan Yesus adalah tentang salib di kayu salib. Ini bukan malam yang mudah bagi Yesus. Dia kembali ke murid-muridnya untuk mendapatkan dukungan, tetapi mereka tidur. Ya, adik-adik, mereka tidur. Wah, pada saat Yesus membutuhkan dukungan, murid-murid Yesus bukannya berdoa tapi tidur. Kata Yesus, "Petrus, bisakah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja?" Yesus merasa semua rasa sakit ini dalam hatinya. Dan orang-orang yang paling dekat dengannya sedang tidur. Dia bisa saja mengasihani dirinya, dia bisa saja duduk, lalu menundukkan kepalanya dan terus diam. Tapi tidak loh. Dia kembali untuk kedua kalinya, adik-adik. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Sementara murid-muridnya tidur, Yesus berseru kepada Tuhan, "Bapakku, jika tidak bisa lewat kecuali aku meminumnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Adik-adik, Yesus kembali kepada murid-muridnya untuk kedua kalinya dan mereka tidur lagi. Dia bisa saja duduk di samping mereka. Yesus bisa saja diam dan bertanya dalam hatinya, "Kenapa kenapa murid-murid ini tidak bisa mendukung saya?"
Perhatikan adik-adik, Yesus tidak duduk-duduk dan berdiam diri tentang hal yang mempengaruhi dirinya. Dia pergi untuk ketiga kalinya dan berseru kepada Tuhan. Pada saat ini, kehidupan menjadi sangat sulit bagi Yesus. Tapi dia melakukan sesuatu yang kita semua bisa pelajari. Ia berseru kepada Tuhan. Inilah bagaimana Yesus berseru kepada Tuhan. Dia menggunakan kata-kata untuk memberitahu Tuhan bagaimana perasaannya. Ini adalah bagaimana saya ingin kalian berseru kepada Allah. Keadaannya rindu, kalian juga bisa berseru kepada Allah. Saya ingin kalian menggunakan kata-kata untuk memberitahu kepada Tuhan. Mungkin kalian bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Tuhan, hari ini aku punya hari yang sangat buruk di sekolah. Beberapa anak mengolok-olok saya. Aku merasa sakit hati. Kalian bisa cerita sama Tuhan. Kalian bisa berseru kepada Tuhan. Atau mungkin kalian merasa sepertinya aku sangat jelek. Bantu saya ya Tuhan. Bantu saya untuk merasa lebih baik tentang diri saya. Nah, adik-adik, Allah berjanji untuk mendengarkan dan bersama kita ketika kita berdoa. Nah, adik-adik, ketika hidup menjadi sulit, jangan diam, berseru kepada Tuhan. Kita ulangi ya. Ketika hidup menjadi sulit, jangan diam, berserulah kepada Tuhan. Adik-adik, tepat di pusat Stringfield ada teater boneka Stringfield. Puppet Master menampilkan pertunjukan boneka lebih dari puppet master di dunia. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk melihat boneka indah yang dibuat oleh Puppet Master. Salah satu boneka paling terkenal adalah Peter Puppet. Puppet Master telah menempatkan dia sebagai bintang pertunjukan puppet terbarunya. Suatu hari setelah salah satu acara, Peter Puppet melihat boneka lain dan bertanya, "Apakah kau pernah bertanya-tanya apa yang ada di luar teater?" Penelope Puppet melihat dia dan berkata, "Ya, kadang-kadang. Tapi tidak bisa sebaik seperti di teater dengan Puppet Master." Peter tidak setuju. "Aku bosan selalu melihat orang-orang berjalan masuk dan keluar tampak begitu bahagia. Saya ingin melihat apa yang begitu hebat di luar. Ini tidak adil bahwa aku harus terjebak di sini sepanjang waktu." Peter Puppet mulai melompat-lompat, berputar-putar sampai akhirnya talinya terlepas dari soket mereka. "Yeay, saya akhirnya bebas!" seru dia. Pada awalnya ia kesulitan berjalan sendiri, tetapi setelah beberapa menit dia berhasil berdiri di atas kaki goyahnya dan berjalan menuju pintu terbuka. Yang Peter lupakan ada alasan pintu terbuka adalah karena saat itu hampir pukul 03.00 dan pertunjukan puppet berikutnya akan segera dimulai. Tiba-tiba kerumunan seluruh orang mulai masuk ke teater. Peter diinjak dan ditendang karena dia terlalu kecil untuk dilihat orang. Dia mencoba untuk menghindari mereka, tapi tiba-tiba sebuah sepatu besar mengkilap merah dan hak tinggi datang dan langsung menghancurkan kakinya. Akhirnya semua orang berhasil masuk teater dan pintu terbanting tertutup. Peter lelah dan sakit saat ia berbaring di tangga luar. Peter duduk dan memandang sekitar. Dia melihat seorang wanita benar-benar ramah dalam gaun biru. Anjingnya tampak ramah. Dia bisa membuka mulutnya dan berseru padanya untuk bantuan, tapi dia takut. Dia diam. Adik-adik, ketika hidup menjadi sulit, jangan terus diam. Berserulah kepada Allah. Banyak dari kalian tahu rasa sakit yang Peter rasakan.
Kalian telah terluka atau kalian merasa dihianati sebelumnya, tapi kalian hanya diam. Mungkin kalian mendapati bahwa ibumu memiliki sakit dan sekarang kaulah merawat saudara-saudaramu. Mungkin semua orang di sekolah memanggil kalian bodoh karena kalian selalu gagal dalam tes. Mungkin kalian merasa dihianati karena ayahmu mengatakan dia akan selalu mengurus kamu, tapi sekarang dia bahkan tidak berkunjung saat kamu ulang tahun atau saat Natal tiba. Semua ini sangat sulit dan kalian menyimpan semua rasa sakit dalam diri kalian. Alih-alih membuka semua hal ini, adik-adik, yang sangat sulit dan kalian menyimpan semua rasa sakit dalam diri kalian. Alih-alih membuka diri kepada seorang, yang kalian ingin lakukan hanya duduk di sudut terdekat dan menangis. Tuhan tidak ingin kalian menangis di dalam. Dia tidak ingin kalian untuk tetap diam. Tuhan ingin kalian berseru kepadanya. Adik-adik, Alkitab mengatakan, "Terpujilah Tuhan karena Dia telah mendengar suara permohonanku." Itu ada di Mazmur 28 ayat 6. Tuhan mendengarkan doa-doa kalian. Dia ingin membantu kalian dan mengurus kalian. Tapi pertama-tama kalian perlu berseru kepadanya. Adik-adik, masa sulit akan datang dan itu penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika saat sulit itu tiba. Ketika hidup menjadi sulit, jangan diam, berserulah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sedang merasakan COVID-19 yang tidak kunjung hilang, ayo adik-adik berseru kepada Tuhan agar Tuhan tolong. Sebelum Peter mendapat kesempatan untuk memikirkan langkah selanjutnya, seorang anak laki-laki bernama Dusty dengan wajah lengket dan nakal melihat Peter Puppet di tangga teater. Ibunya begitu sibuk ngobrol dengan penjual bunga sehingga ia tidak menyadari bahwa Dusty sudah tidak bersamanya. Anak pria kecil itu mengangkat Peter dan memainkannya dengan kasar. Peter begitu terbuka akibat orang-orang menginjak dirinya, dan ini sekarang hal yang membuat keadaan semakin buruk. Peter mengalami luka yang dalam. Mengapa aku harus meninggalkan tempat yang luar biasa dan Puppet Master? Dia berpikir. Dia teringat betapa baiknya Puppet Master menjaga dirinya. Dia tidak pernah menarik talinya terlalu keras. Dia selalu memberikan Peter waktu untuk beristirahat di antara pertunjukan. Dia melakukan semuanya untuk Peter dan semua puppet lain supaya mereka bahagia. Bahkan ketika salah satu talinya putus karena kesalahan, Puppet Master akan memperbaiki. Peter tahu ketika dia berseru minta tolong, Puppet Master datang dan menyelamatkan dia. Adik-adik, Peter tahu bahwa waktu pribadi dengan Puppet Master dapat mengubah segalanya. Dia tidak perlu tinggal di jalanan dan dia akan dijagai. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kalian berseru kepada Tuhan, Dia akan memberikan apa yang kalian butuhkan. Satu masa bersama Tuhan dapat mengubah segalanya. Pada saat kalian berseru, hanya ada kau dan Tuhan. Di tempat kediamannya, Dia mendengar suaramu. Dia memberikan kepadamu waktu pribadi dengan Dia karena Dia mengasihi. Tuhan mengatakan dengan hati-hati setiap perkara yang kau ucapkan. Ketika kalian memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, Dia akan mulai menyembuhkanmu. Dia akan mulai mengangkat lukamu. Kalian harus mulai dengan berseru kepadanya. Ketika kalian berseru Tuhan, Dia akan memberikan kepada kalian waktu pribadi bersamanya. Peter berharap seandainya dia dapat mendengar suara Puppet Master sekali lagi, tetapi kedengarannya malah suara itu Dusty. Dusty, letakkan boneka tua yang kotor itu dan kemarilah sekarang. Dusty melemparkan Peter ke jalanan yang keras dan dinding dan berlari kembali kepada ibunya. Pada saat yang bersamaan, pertunjukan puppet sudah berakhir dan orang mulai keluar dari pintu. Walaupun dia hampir tidak punya kekuatan lagi, Peter memaksakan diri untuk bersembunyi di sudut sehingga tidak terlihat lagi. Saat itulah
Peter mulai berseru kepada Puppet Master. "Tolong saya hancur. Saya hanya membutuhkan pertolonganmu." Sang Puppet Master sedang bersiap-siap untuk pertunjukan berikut ketika dia mendengar jeritan Puppet minta tolong. Dia turun dari panggung dan di sanalah Peter tergeletak. Dia mengangkat Peter dengan lembut. "Aku hancur," kata Peter. "Saya tahu," kata Puppet Master. "Aku akan merawatmu dan kau tidak perlu khawatir akan apapun." Adik-adik, saya ingin setiap adik-adik memejamkan mata dan menundukkan kepala. Pikirkan kali terakhir kalian melalui masa yang sukar. Mungkin tidak ada makan di rumah kalian untuk sementara waktu, atau seseorang yang kalian kenal meninggal. Apakah kalian diam saja? Atau kalian berseru kepada Tuhan? Mungkin kalian sedang menghadapi sesuatu saat ini. Mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk pertolongannya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau Paskah. Biasanya yang ada hubungannya dengan Paskah apa ya? Iya, telur dan kelinci. Kak Diana mau ajak adik-adik untuk membuat ini adalah, iya betul sekali, kelinci. Siapa yang membuat? Yuk kita buat sama-sama dengan Kak Diana ya. Kak Diana sudah membuat polanya seperti biasa. Ada pola kelinci, lalu pola wortel, daun wortel, dan ini kedua tangan kelinci, mata dan hidung. Kita mulai ya. Pertama Kak Diana akan tempel kelincinya dulu. Oh ya, kita membutuhkan kertas ini adik-adik, A4. Adik-adik boleh pilih warna apa saja yang ada di rumah ya. Mau pakai kertas yang berwarna putih juga boleh. Kita berikan lem ya di bagian pinggirnya. Lalu kita tempel kelinci yang sudah kita bentuk di kertas yang sudah kita sediakan tadi. Ini sudah. Telinga yang satu jangan dikasih lem ya adik-adik ya. Kita lipat. Nah, lalu setelah itu kita tempel wortelnya. Wortelnya kita tempel di bagian sisi yang satu, karena ternyata wortelnya ada dua, ada satu tapi dua bagian. Sudah. Oh ya, daunnya dari sini ya. Sudah, lalu kita tempel tangannya. Tangan kelinci ada berapa? 2 atau 4? Kalau di kreativitas kita sekarang tangannya ada 2. Lalu, oh ya, hidungnya. Ini dia hidungnya. Tarik tangan ya. Terus kita mau tempel matanya. Matanya ada 2, yang kiri dan kanan. Sudah. Sekarang kita gambar deh. Hidungnya ya. Pertama Kak Diana mau coba gambar hidungnya. Lihat.
kita buka dan kita tulis Selamat Hari Paskah atau Happy Easter ya. Happy Easter. Nah, sudah jadi kelinci Paskah kita. Selamat Hari Paskah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik luar biasa sekali. Bisa memuji, menyembah, memuliakan, dan beribadah dengan semangat. Good job. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Tadi firman Tuhannya tentang apa ya? Yesus sedang apa dia? Berdoa. Di mana? Taman Getsemani. Kenapa ya dia berdoa? Oh ya betul, karena hatinya sedih, sedang sulit. Luar biasa adik-adik ini ya. Nah adik-adik, walaupun Yesus itu anak Allah, tetapi saat hatinya dia sedang sedih, dia tetap berseru dan mencari Tuhan. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang tetap mau berseru dan berdoa kepada Tuhan saat sedang sulit? Walaupun dimarahin sama mama papa, walaupun sekarang adik-adik tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ketemu teman-teman, good adik-adik. Nah sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang ibadah tadi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kami selalu kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, keluarga besar kami, dan seluruh guru-guru sekolah ini. Tuhan, sekarang kami akan melakukan kembali aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jumpa lagi kita ya minggu depan di WTC